Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Terus Nah, masalahnya di mana? kalau Rasul Petrus adalah pemimpin para rasul, pasti ayatnya berbunyi Rasul Petrus memimpin rasul-rasul untuk pergi ke Di mana ayatnya kalau pemimpin itu nggak boleh diutus? Ini logikamu ngawur ini. Yesus itu mengutus para rasul, walaupun dia pemimpin, dia diutus. Gimana sih? Sekarang saya tanya, kalau pemimpin nggak boleh diutus itu ayatnya di mana? Berikan saya ayatnya. Kalau dia pemimpin, tidak boleh diutus. Berikan ayatnya ke saya. pemimpin diutus sama otoritas yang lebih tinggi di atas. Berikan ayatnya bahwa kalau pemimpin itu nggak boleh diutus. Ya di mana-mana juga begitu. Iya, mana ayatnya coba? Mana ayatnya? Berikan saya ayatnya. Jangan hanya ngomong. Kalau ngomong mah ngedabrus. Kamu naik turun surga juga ngedabrus. Rapture juga ngedabrus. Ngomong semua juga ngedabrus jadinya. Ayatnya di mana? Kalau seorang pemimpin tuh nggak boleh diutus. Mana? Yesus aja diutus oleh Bapa kok kamu bilang kalau pemimpin nggak boleh diutus. Kamu percaya nggak bahwa Yesus diutus Bapa? Jawab. Karena Bapak itu dengan jangan cari alasan. Sudah ketemu jawabannya. Jangan cari alasan lain. hakikat. Gimana sih? Kamu percaya Yesus diutus Bapak enggak? Jangan cari alasan. Kau bilang tadi kalau pemimpin nggak boleh diutus. Ya memang Yesus diutus Bapak, tapi kan mereka udah selesai. Jadi nggak ada itu pemimpin nggak boleh diutus. Wong Yesus juga adalah pemimpin kok, gembala kok diutus juga oleh Bapak. Siapa yang bilang udah nggak usah muter-muter, udah nggak usah muter-muter. Kebiasaan aliran yang suka rapture itu muter-muter kayak gasing kemana-mana. Ya, sama seperti mereka ngarang-ngarang akhir zaman begitu ceritanya. Muter-muter kemana-mana, gitu. Yesus saja diutus oleh Bapa. Yesus juga adalah pemimpin. Kenapa kok dia diutus? Ya karena mereka seotoritas. Biasaan rapture halusinasi soalnya. Ajaran halusinasi. Keluarlah dari ajaran halusinasi rapture. John. Keluar dari ajaran halusinasi lawakan. Itu ajaran sesat itu. Hanya membuat kamu menghayal. Hanya membuat kamu nakut-nakuti orang. Itu doang ajaran itu. Itu kamu yang takut, saya mah nggak takut, saya mah bersiap-siap. Kami mah believer ready. Kalau kamu bersiap-siap nanti saya kirim rekening saya. Udah kamu kirim aja ke saya semua itu. Hubungannya sama rekening. Kamu siap-siap aja. Kamu siap-siap aja kirim ke saya semua itu yang ada di rekeningmu itu. Nah, hubungannya sama rekening Anda. Loh, katanya siap-siap. Bukankah itu yang sering terjadi ketika ada orang mengatakan akhir zaman sekian-sekian? Yang terjadi di Surabaya ditangkap polisi, yang terjadi di NTT ditangkap polisi. Kan gitu ceritanya. Umatnya udah jual segala macam, segala hartanya, nggak jadi. Di reschedule rapture-nya. Belum waktunya, masih ada aliran itu begitu. Bang Gia, yang di Afrika itu kan mereka apa ya? Jemaat-jemaat itu kan pergi ke apa ya, di hutan pinus tuh. Ya. Mereka pergi berjemaah tuh di hutan pinus ya, lihat matahari. Karena janji di rapture. Itu John lucu. Wick. Bentar paman PT. John Wick. Kisah para Rasul 8 ayat 14 itu jangan cuma 14 dong. Harus sampai di bawah. Kalau kemudian Rasul Petrus tidak hadir di situ, apakah sah persoalan itu? Karena pada saat itu baca di Kisah para Rasul 8 ayat 19. Serta berkata berikanlah, itu mau diperjualbelikan dan Rasul Petrus marah pada saat itu. Dan yang bisa melakukan itu cuma Rasul Petrus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 itu apa? Itu bukankah penggenapan dari Yeskiel berapa ya? Yeskiel 34 ayat 23. Coba dibacalah. Paralel teks John gitu. Penggenapannya ada di situ. Yeskiel 34 ayat 23. Penggenapannya di mana? Di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yeskiel 34 ayat 15. Allah adalah gembala. Penggenapannya ada di Yohanes 10 ayat 16. Namun kemudian dia memilih satu gembala. 3 kali loh di situ. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Baru dijawab.
Baru setelah itu baru diberikan otoritas itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama. Yang kedua di Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 19 bacanya. Jangan potong-potong, biar jelas konteksnya pada saat itu. Kenapa dibutuhkan Rasul Petrus di sana? Nggak terputus soalnya itu, John. Sampai kalau bisa sampai ayat 25. Biar jelas konteksnya. Kenapa harus Rasul Petrus di situ? Karena dia pemimpin. Dia yang berhak memarahi, menegur pada saat orang-orang lagi mau memperjualbelikan penumpangan tangan. Baca. Itu diperjualbelikan loh penumpangan tangan di situ. Coba dibaca, biar ketemu konteksnya. Tapi kenapa? Ya kenapa? Karena memang Rasul Petrus pemimpin para rasul. Ya, Rasul Yohanes adalah rasul yang dikasihi. Begitu. Apa yang salah dengan mereka berdua diutus? Begitu. Makanya dia kan, Petrus kan mengejar si Simon Magus itu kan. Iya. Simon Magus yang main uang di situ dikejar sampai Roma. Kenapa yang ngejar cuma Petrus? Makanya dalam Efesus 2 ayat 20 gereja itu didirikan di atas 12 rasul. Betul. Didirikan di atas 12 rasul seperti halnya 12 suku Israel. Israel didirikan di atas 12 suku. Nah, tapi ini kita main konteks perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Tapi di antara 12 rasul itu harus ada pemimpin. Petruslah yang dipilih. Sehingga kalau kamu justru John, ketika kamu membawa Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25, itu justru makin mempertegas siapa Petrus. Karena Petrus di situ sedang memarahi orang yang memperjualbelikan penumpangan tangan, gitu. Karena itu tidak bisa diperoleh dengan uang. Begitu, John. Gitu. Oke, dari 14 sampai 25, John, bacanya. Biar jelas konteksnya. Berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kalau Rasul Petrus tidak hadir di situ, bagaimana? Bisa sembarangan bidat yang terjadi di situ, penyimpangan yang terjadi di situ, John. Maka dari itu Petrus hadir. Begitu. Dan nanti Karena rasul-rasul yang lain pun sadar tidak bisa hanya Petrus yang bisa. Begitu. Kalau kemudian mau diutus yang siapa yang berhak di situ? Silakan Kak Vero. Silakan Kak Vero. Kak Vero. sorry. Tadi lagi cuci tangan. Dan di abad kedua nanti terdapat masalah yang kurang lebih sama. Ada orang yang mengklaim dapat karunia Roh Kudus tanpa mandat, tanpa penumpangan tangan. Itu montanisme. Iya, montanisme. Ajaran itu yang sorry. Itu kan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta sekarang. Iya. Ya. Itu. Jadi penumpangan tangan tuh ada artinya. Aduh, sorry nggak bisa jelasin, aku bersin terus. Aku turun dulu ya, Pio ya, mau istirahat dulu. Oke Kak. Makin sering nih bersinnya, doh Tuhan. Gitu, Pamit dulu, John. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Get well soon, Kak Vero. Yo, makasih kok. Itu ya John ya. Ya. Paham John. John, jangan diam-diam kau. Jangan pulang nanti. Jangan diam-diam. Jangan sampai tiba-tiba kau di rapture. John, submit to Rome, John. John. Yang kita mulai bermain ayat ini, John. Bentar. Loh? Kenapa lo? Lagi meleci lo? Kita lagi main ayat ini, John. Tumben-tumbennya aku mau main ayat sama kau. Lagi minum sebentar. Hah? Minum? Oh,
Hebat John. Masih lagi mood aku ini untuk main-main ayat sama kau ini. Apa pertanyaannya? Biasanya aku malas. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya pula udah aku jelaskan. Malah Pertanyaannya Iya, seperti bertanya. Jadi kapan kira-kira terjadi rapture ini? Tanggal berapa, jam berapa? Apa yang Ya. harus kami lakukan? Kan Anda Om Diji, ya kan, supaya Anda panjang umur, supaya bisa melihat itu terjadi perang dunia. Kan panjang umur, supaya bisa terbukti omongan saya John Wick, ya kan? Loh, John yang Wick. saya tanya bukan itu. Saya tanya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tahun berapa rapture itu. Kalau Bible believer itu tidak pernah, nggak pernah. Itu kemarin itu yang di pendeta dari Afrika itu dia itu bukan Bible believer, dia itu salah denger dia. Walaupun dia sebenarnya Itu Lulus. katanya dari Roh Kudus loh. Jadi John Wick mengatakan Roh Kudus yang ngomong sama pendeta itu salah gitu. bukan salah, dia salah denger. Kurang Oh, jadi yang didengar itu suara siapa? Kok bisa salah? Itu suara siapa yang didengar? bisa Contohnya- pula ya Tuhan. Nah, contohnya Pio ngomong sama Om Diji, ya kan? Nggak kedengeran nih, sinyalnya jelek. Iya, Pio ngomongnya 3, kedengarannya 2. Kok bisa pula bilang Roh Kudus sinyalnya jelek? Astagfirullah. Ada aja si John Wick ini. Kau pikir kau itu pendeta itu lagi teleponan sama Roh Kudus atau kayak mana, John? Bahasanya, umpamanya gitu. Hah? Umpamanya apa? Intinya, Brother Joshua itu salah denger. Intinya gitu, dia salah denger. Udah gitu, titik. Dia salah denger. Oh, salah dengar. Jadi Roh Kudus waktu itu yang benar itu ngomong apa? Yang nggak tahu. Kan saya juga nggak kenal sama Salah Brother Joshua. dengar tapi nggak tahu yang benar ngomongnya apa. Gimana ini? Yang pasti estimasinya 2025 sampai 2033 itu estimasinya. Oh, iya. Jadi nggak ada kepastian lah ya. Bukan itu kan udah ada kepastian estimasi 2033. Estimasi itu nggak ada kepastian. Kalau ada kepastian seperti pertanyaan saya, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tahun berapa, baru ada kepastian. Ya sama Kalau kalau kita estimasi namanya mereka-reka. ini dengerin. Kalau John, kita John, renovasi John. Depok, ya kan, ini John. dengerin. Yang namanya kepastian itu harus apa? 5W. Ya 5W 1H. Ya nggak bisa Tepat, begitu ya. lah. Loh, kalau kamu bilang itu estimasi, perkiraan, artinya apa? Belum tentu, masih bayang-bayang. Gitu, bayang-bayang. Karena apa? Ya kan. Itu kamu masih mengirakan itu, mengirakan. Seandainya, Ya kalau ya memang mengandai-andaikan. kita cuma diberitahu seasonnya itu bukan Itu bukan kepastian, John. bukan hari dan jamnya. Kita nggak dikasih tahu memang hari dan jamnya, cuma disuruh berjaga-jaga. Yang pasti, apalagi begini ya, terserah kalian mau ketawa, mau anggap kita dongeng atau enggak nih, gini ya. Apalagi sekarang sudah beredar rumornya ini banyak rumor pesawat juga. Propaganda yang dibuat oleh EG atau elit global, ya kan? Itu supaya nanti kalau nanti sudah terjadi rapture itu mereka akan memberitahukan kepada penduduk bumi bahwa yang di rapture itu sebenarnya diculik sama alien, sehingga kalian dibutakan oleh propaganda media yang telah dikontrol oleh elit global. Begitu. Apalagi ini Itu tercatat di ayat mana itu, John? Tercatat di ayat mana itu, John? Itu namanya revelation. Kalau Anda tidak dibukakan, Anda nggak akan mengerti. Iya, Revelation itu tercatat di mana? Itu halusinasi, John. Stop, bertobat. Itu halusinasi. Berarti Coba. John. Kasih ayatnya ke saya supaya nggak berhalusinasi terus. Udah kayak pemakai kau, John. Ya, Kamu John. pakai sabu-sabu ya? Berarti yang kemarin ya, yang 31 Atlas kemarin ya.
John. Berarti 31 Atlas kemarin itu apa bertanda mau ya, waktu rapture itu sudah dekat ya? Kan ramai kemarin tuh. Yang 31 Atlas tuh. Kalau udah ada rumor-rumor kayak begini karena memang Bible believer itu mengajarkan ini nanti ke depannya the government USA terutama akan membuat propaganda seperti itu seolah-olah itu akan ada alien, akan ada dulu. Berarti ternyata sekarang yang penampakan 31 Atlas kemarin itu tanda-tanda mau rapture ya. Godon. Iya itu nggak seru dia ketawanya asik banget. Submit Saya John. doakan kalian itu panjang umur. Mudah-mudahan kalian itu mendapatkan anugerahnya Tuhan supaya kalian boleh diangkat. Saya doakan John segera rapture. Kalau kalian nggak diangkat nih, ingat pesan saya nih hari ini nih, tanggal berapa nih? Saya lihat tanggal dulu. Ya, saya ingat pesan John. Saya doakan John cepat rapture besok. Malam hari ini rapture pada saat tidur. Kalau kalian tertinggal masuk periode tribulasi, jangan menerima tanda bilang binatang. Tribulasi lagi. Ya, Tribulasi? Laminating lagi. Itu bukan ejakulasi kan? John, tribulasi itu sama nggak? Ejakulasi. Ejakulasi beda dong, gimana sih? The Great Tribulation. Iya, the great. Ke John, kemarin kau janji kamu kasih aku itu rekeningmu. Bukan. Kayak mana tanggal 23 September? Janjimu Bukan. mana janjimu? Yo, lu kan dapat rumah, kalau gue dapat ATM-nya. Itu kan Ya, John, janjimu mana, John? Bisa kami tagih. saya masih di bumi. Ya jangan dulu dong. 23 September. 23 September. Yang bilang 23 September itu Brother Joshua, bukan I. Kan kau bilang, kau percaya juga, John. Kau bilang. Makanya kami langsung bilang, ya sudah. Kami bikinkan surat wasiat. Ya tapi kan belum kejadian. Makanya saya kan waktu tanggal 22 September kan saya sudah memikir ini hari terakhir saya di bumi. Ternyata ya belum kan. Ya sudah, berarti saya harus menjalankan hidup lagi. Adit. Nggak demam kau pada saat 22 Desember itu. Nggak demam. Waktu tanggal 21, tanggal 22-nya saya makan sebanyak-banyaknya ya kan gitu. Saya makan sebanyak-banyaknya karena yang saya itu di bumi makan setidaknya kan gitu. Makan banyak banget. Ternyata bangun masih di bumi. Tanggal 22 Desember itu. Tapi sampai ada enak John Wick. Kalau aku jadi bosmu John Wick. lagunya itu judulnya 23 Let It Be. Itu lagunya enak loh. John. sama September. John. John. Ya, pada saat nanti mau di rapture, apakah peserta nanti itu harus siap bekal gitu berupa MBG itu? Kan itu kan lumayan perjalanan itu lumayan jauh tuh kan? Berarti butuh MBG juga ya? Bekal jalan. Hah? Nih Om nggak tahu ya. Saya nggak tahu di Katolik itu ada tentang tubuh kemuliaan nggak. Tetapi yang pasti ciri-ciri tubuh kemuliaan adalah seperti yang Tuhan Yesus pakai ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tubuh kemuliaan itu bisa hilang, bisa datang, bisa hilang. John. Berarti rapture-nya rapture-nya John sama Luga beda ya? Saya sesuai Alkitab aja, Bible aja gitu. Iya, Luga juga bilang begitu. Berarti beda ya, karena kan rapture dan surganya Luga itu kan ada mobil mobil Rolls Royce gitu. Kita bicara mobil kan itu hal materi. Nggak ada. Oh nggak ada, berarti beda sama Luga ya. Jadi gini ya, kemungkinan besar ini kemungkinan besar ya. Surga itu kan tempat Bapa itu bertahta, Yahweh Elohim itu kan. Surga tempat? Iya, surga itu kan tempat surga lah. Ya boleh dikatakan tempat juga, ya boleh dikatakan tempat para malaikat dong. Kalau nggak berlaksa-laksa malaikat ada di mana sekarang itu? John, kau bisa doa ini dulu,
apa ya? Bapak kami dulu. Bisa lah, apalah. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti yang telah kau tetapkan. Oke, stop. Di bumi seperti di dalam surga. Itu bicara apa? Yaitu apa namanya, kerajaan Allah atau kerajaan Elohim itu harus selaras dengan kerajaan manusia. Pertanyaan saya, John. Kalimat di situ, di bumi seperti di dalam surga. Itu maksudnya apa di situ? Nih, ini sama dengan penjelasannya Ibu Sofiatul. Artinya, kerajaan bumi harus selaras dengan kerajaan surga. Gitu, karena Ya dulu itu berbicara apa, John? Maksudnya di situ apa? berbicara otoritas surga menghendaki A, ya di bumi ini, di Eden ini harusnya juga A juga gitu. Jadi harus selaras. Oke, saya ulangi lagi. John. Saya ulangi lagi ya. Di bumi seperti di dalam surga. Itu berbicara mengenai apa? Ya tempat. Atau saya coba ubah lah gitu. Di Amerika seperti di Indonesia. Itu berbicara mengenai apa itu? Sistem kerajaan negara. Itu bukan bicara tempat, John. Itu berbicara mengenai keadaan, situasi. Di Amerika sama seperti di Indonesia. Bicara keadaan, bicara situasi, kondisi. Gimana sih? Nah ini apa ya sebenarnya, kalian menulis bahasa Indonesia sebenarnya. Makanya jadi kacau. Waktu para malaikat diciptakan itu kan memang mereka punya suatu tempat, Om. Jadi John ini memaksudkan tempat itu sesuatu yang ada ruangnya, ada batasannya, ada ruang dan waktu. Begitu maksudnya. Ya enggak dong, kerajaan surga itu di luar dimensi time, space, and matter, di luar dimensi ruang, waktu, dan benda. Ya, tapi kalau dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, seperti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, itu artinya apa? Itu aku lagi belajar aja, tapi aku belajar. Yang diminta datang itu apa? Ke atas bumi yang diminta datang apa? Ya kalau yang sudah aku pelajari sih itu kerajaan milenium Kristus, yang kerajaan 1000 tahun Lagi itu. ini. John. Datanglah kerajaanmu. Kita meminta itu datang kemana itu kerajaannya, John? Di atas mana? Di atas bumi. Di atas bumi. Jadi ngapain rapture? Kan kita sudah minta kerajaan Allah datang di atas bumi. Gimana? Yang nggak begitu juga konsepnya Nah. nanti kan di rapture. Datanglah kerajaanmu. Ya sebentar nih, saya kan di rapture. Habis di rapture, jamuan kawin anak domba selama 7 tahun di bumi. Ayatnya di mana itu? Selama 7 tahun itu. Ya itu nubuatan 70 kali 7 masa, sisa 1 kali 7 masa. Nah, Iya, seperti saya tadi mengutip, datanglah kerajaanmu. Jadi kita meminta kerajaan Allah datang ke bumi. Ada ayatnya di doa Bapa kami sekarang. Selama 7 tahun atau 7 masa itu di mana ayatnya? di kitab Wahyu ada, Ya, tolong dibaca. Saya diam. Silakan dibaca. Yang komen di bawah. Alhamdulillah di Sibolga orangnya tidur di masjid di Bun-Bun ya. Benar-benar mengamalkan amal ibadah. Ya, namanya Sotul yang di bawah. Alhamdulillah ya. Ya, Islami sekali tuh, Bang. Islami sekali. Sampai di Bun-Bun loh, gara-gara tidur di masjid doang loh. Paman Gea, Ngeri. Ya, Sotul, tingkatkan ya bakat MMA itu ya, tingkatkan ya. Udah perlu ke apa ya, ke baku hantam di apa ya, di UFC ya. Tingkatkan ya bakat-bakat seperti itu. Itu kan sunnah Rasul tuh. Ya. Terus Sotul, jangan lupa tonton. Saya suka nonton roomnya Al-Maj. Ya Al-Maj. Kayaknya dia dari Yaman atau dari mana itu orang itu. Dia suka membahas tentang iman itu. Om, Wahyu 12 ayat 6.
Dibaca, Astaga. dibaca. John ini. Iya, dia Tuhan 1260 hari lamanya. Itu kan sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Tadi katanya 7. Iya, sebenarnya ada 3,5 Tadi tahun katanya lagi. 7. Sebenarnya Iya ada. toh? Iya, makanya kita percaya ada 3,5 tahun pertama, ada 3,5 tahun kedua. Nah, itu karanganmu, nggak ada di ayat itu kok. Itu sifatnya Makanya jangan tersembunyi. suka halusinasi. Itu Nggak sifatnya ada di ayat tersembunyi. itu, kamu ngarang-ngarang. Gimana? Berarti itu kamu sih- mengarang kitab suci baru, John. Itu sifatnya tersembunyi, itu ada di 70, ada di kitab Daniel pasal 9 ayat 26 sampai 27, Ah, itu mah Wahyu 12 berapa, John? John, Wahyu 12 ayat 6. yang mana yang kamu artikan itu? 1260 hari katanya lamanya. 7 masa, 7 tahun. Kamu paham numerologi? Wah, astagfirullah, John, sungguh luar biasa. Itu numerologi Alkitab, kamu tahu, paham tidak sih? Dalam tradisi gereja mula-mula, aku nggak mau bilang gereja Katolik kan, kau anti kan? Gitu. Wahyu 12 ayat 6, aku baca ya. John. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara selama 1200. Astaga Tuhan. Itu dalam numerologi Kristen itu angka yang tidak terhingga, John. Bagaimana bisa kau tafsirkan seperti itu? Kamu literally menghitung bulan, hari gitu. Iya dong. Bagaimana? Bahasa yang disebut. Enggak. Bukan. Maksud aku tanya, kamu menghitung harinya, jadi kamu jumlahkan itu dan kamu bulankan itu, maksudnya atau bagaimana, John? Ya, karena di ayat lain ada tertulis juga. Oh ya, sebentar, saya kasih ayatnya lagi, saya lupa. Nih Roh Kudus baru ingetin. Daniel 12. Kudus baru ingetin. Wah, Roh Kudus udah kayak kentutmu aja. Aduh. Waduh, Roh Kudus udah kayak pembantu dia, Kawis. Udah kayak pembantu dia, Roh Kudus. Ngeri. Ini dongeng Protestan, Nih, ini baru dongeng kalian. Datang ke sini, ini baru dongeng. Daniel 12 ayat 7, coba dibuka. Daniel 12 Dari ayat 6 juga. Ya, dari ayat 6 juga boleh biar. Biar aku bacakan ya, biar kau senang. Ya. Soalnya aku punya tafsir Wahyu soalnya, John. Mana ini? Bentar, Roh Kudus memberitahu saya. Jir. Daniel berapa tadi, John? Daniel 12 ayat 6 sampai 10. Ayat 6 sampai 10. Bisa pula aku ngikutin John ini ya. Bisa gila aku. Daniel 12 ayat 6. Wah, panjang kali, John. Ayat 6 sampai 10. Nah, silakan John baca. Salah seorang bertanya kepada yang berpakaian linen dan ada di sebelah atas air sungai itu. Kapankah hal-hal ajaib itu akan berakhir? Orang yang berpakaian linen dan di atas air sungai itu mengangkat tangan kanan dan tangan kiri ke langit, dan kudengar orang itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Setelah berakhir kuasa perusak membangsa yang kudus itu, semua hal ini akan digenapi. Aku memang mendengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu aku bertanya kepadanya, Tuanku, apakah akhir semua hal ini? Ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tetap dirahasiakan dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji, tetapi orang-orang fasik
akan berlaku fasik. Tak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Yang mana? Ya jadi gini, itu kan ada satu masa, 2 masa dan setengah masa, betul? Itu satu masa, satu masa, 2 masa dan setengah masa kalau dijumlah jadi 3 setengah masa. Itu nggak ada. Ngarang kamu. Jangan gak seperti Ngarang itu, kamu. John. Jangan suka halusinasi kau, John. Gak seperti itu, Katakan, John. lalu dikatakan banyak orang akan diuji dan dimurnikan, ya kan? Dan akan menyelidiki dan Nggak pengetahuan ada akan tuh omongan yang kau sampaikan tuh nggak ada. loh, ya nggak percaya susah. Enggak, John. Ngarang kamu. John, itu Wahyu 12 ayat 6. Dari ayat 1 harusnya 12 pasal 6 1 sampai 6 harusnya, jangan cuma 6 langsung. Itu dari 1. Ini bagaimana ya, bentar ya. Wahyu 12 ayat 6. Jangan dari 6 langsung, dari 1 dulu biar kamu paham konteksnya. Itu kan perempuan dan naga, John. Ya kan? Ya, itu Iya. bangsa Israel. Makanya nanti bangsa Israel kan di periode Itu tribulasi. tafsiran. Jadi begini, John. John, di dalam Wahyu 12 itu ada 3 tafsiran. Yang pertama, 12 suku Israel. Yang kedua, Bunda Maria. Yang ketiga. Yang ketiga apa, John? Bangsa Israel. Aduh. Aku bilang ada 3 tafsiran, John. Kalau naga itu kan iblis. Melalui antikrisnya nanti dia akan mengejar sisa dari sisa Israel di 3,5 tahun terakhir dan akan menajiskan bait Roh Kudus, bait Roh Kudus lagi, bait suci Yahudi yang ada itu yang seperti di Matius pasal 24 sampai 25 yang kata Tuhan Yesus, hendaklah para pembaca memperhatikannya. Jikalau pembinasa keji telah berdiri di tempat yang tidak seharusnya, hendaklah orang-orang yang di Yudea melarikan diri ke atas pegunungan. Jangan lagi ada yang turun. Karena celakalah pada masa itu, berdoalah pada masa itu supaya jangan terjadi pada hari Sabat ataupun musim dingin, supaya mereka boleh berlari ke tempat yang telah Kau baca disediakan. siapa itu, John? Matius pasal 24 ayat berapa saya lupa, pokoknya Matius 24 sampai Ini ayat. Wahyu ya Tuhan. Ini Wahyu 12. Intinya kitab Matius, kitab Daniel dan kitab Wahyu itu saling connect, saling berkesinambungan sama keadaan zaman. Begini, John. Begini, John. Wahyu 12. Wahyu 12 itu jangan kemudian kamu baca cuman dari ayat langsung ke ayat 6. Baca dari yang 1. Terus kamu harus mengerti juga numerologi ya, gitu. Bahkan dalam tradisi mula-mula. Aduh, bingung juga. Ini Wahyu ini kitab apa sih sebenarnya? Kita belajar the God of number. The God of number itu semacam itu yang tadi kamu bilang, numerologi, the God of number. Angka Tuhan itu angka berapa? 1, 3, 7, 9. Nah, ini lagi. Jangan menghalu ya Tuhan. Jangan sampai menghalu ya Tuhan. Tunggu bentar John. Aduh. Bentar. Numerologi yang di Wahyu 12 ayat 9 itu, John, itu bukan persoalan yang bisa kamu jumlahkan kayak gitu. Itu karena itu metaforis kan. Makanya dalam tradisi gereja mula-mula itu ada angka yang tak terhingga. Yang kedua, di Daniel tadi kamu tidak bisa menjumlahkan 1, 2, 3, 4 masa itu seperti itu. Kalkulasi tidak seperti itu, John. Tidak bisa kalkulasi, John. Sengaja dibikin kayak gitu. Itu bahasa metaforis, alegoris, entah apalah itu. John ini pun pengen ikut. Ada ini. Untungnya aku belum baca semua, John. Ada, aku punya tafsir Wahyu. Dari 1 sampai seri pertama dari Wahyu 1 sampai 11. Tafsir Wahyunya punya Pio, itu karangan siapa, yang buat siapa? Yang intinya, John, ini lebih kredibel daripada tafsir Bible belibet. Perubahan konspirasi. Akan kita Wahyu. Itu di tafsiran Wahyumu itu penuh dengan konspirasi. No. Ini lebih kredibel, lebih bisa dipertanggungjawabkan.
daripada yang itu, yang kamu tafsirkan itu. Tuhan, udah dia sekolah tinggi filsafat dan teologi di STF Dria Karya. Habis itu Trinity Theological College Singapura. Habis itu baru kemudian dia bekerja di Lembaga Biblika Indonesia. John, ngeri kali aku kalau bentar. Gak bisa seperti itu, John. Gak bisa kau kalkulasi terus kau dapatkan hari ini, tanggal ini, bulan ini. Gak bisa seperti itu, John. Apa pula tafsiran apa yang kau gunakan untuk Bible Believer itu bidat yang ada di abad keberapa, John? Bible Believer itu terusan dari the early church. Aduh. Early church lagi apa lagi ini? Gereja mula-mula itu ya Bible Believer. Subhanallah tabarakallah. Bible Believer itu adalah ajaran Subhanallah tabarakallah. Bible Believer itu adalah ajaran halusinasi orang-orang yang suka ngehalu. Subhanallah tabarakallah. John, Don kenapa dia belum sembuh kok, Don? Bisa ngelihat. Kupikir dia udah sembuh, ternyata belum sembuh dia. Ada aja si John Wick ini. Aku semakin percaya, John. Aku kan lagi belajar juga. Nah, ini aku percaya banget. Nanti aku kirim videonya ya. Jangan John, jangan kalau cuma video halusinasi, John. Tidak. Aku mengatakan tidak. Jangan. John, kami studi loh. Kami belajar. Loh. Ini yang udah 10 Alkitab di aku, John Wick. Aku nggak ini walaupun ada kerak telur di sini ya. Bentar. Gampang sena udel kau, Bu. Kirim video nggak ada kirim video. Mendingan kau kirimkan buku. Ini Alkitab Protestan. Protestan ini, nggak ada Deuterokanonika. Ini Alkitabnya Stephen Tong. Nggak ada Deuterokanonika tentunya. Ini Tafsir Wahyu. Tafsir Wahyu yang pertama 1 sampai 11. 12 sampai 22. Alkitab ini Katolik. Udah gara-gara ini udah copot ini sampulnya. Saya buka-buka terus. Copot ini sampulnya. Kayak mana lah ini. Terus kau mau kirim aku video, John? Aku mau turun ya, Pio ya. Kenapa kau turun? Don, thank you ya. Oh, aku turun. Aku mau pergi makan. Kau takut lihat Alkitabku? Bahaya Jangan kali kau ini. makan. Sebentar lagi rapture, jangan makan puasa. Justru udah mau rapture itu kita makan. Loh. Emang di surga ada makan-makan? Kata Tuhan Yesus juga waktu dia sebelum mau disalibkan dia bilang, aku tidak akan makan. Loh iya, emang di surga ada makan-makan? Kembali di kerajaan Bapakku, ya kan? Untuk meminum. Jadi di surga ada minum, ada makan gitu ya? Kita nanti surganya itu di bumi, bukan di surga ala Bapa. Loh, kenapa rapture kalau surganya di bumi? Hey. Om, kan Ngapain rapture? Ini dia, katanya surga di bumi. Gimana ini? Bertentangan Bible Believer. Ini Bible Believer, bukan Bible Believer. Om nggak ngerti karena di bumi ini mau ditimpa cawan, 7 meterai mau dibuka, 7. Ini lagi ya Tuhan. John, segede apa itu cawan? John, cawan itu segede apa? Dia nggak tahu. Katanya, kan saya diameternya. Nih, aku tunjukin ya. Cawan itu segede ini. Nih, tadi katanya mau ditimpa sama cawan ya tadi ya. Ini cawan tuh segede gini loh. Ditimpuk. Ini. Saya nggak akan mengalami cawan murka. Saya akan diangkat di rapture.
akan menimpa bumi. Kicauannya segede ini. Ini gimana ini? Aduh John, jangan seperti itu tafsirkan wahyu John. Tuhan John. Kok turun dia? Kok turun dia? John. Ada-ada aja si John Wick ini. Ngeri kali dia. Paman Pio, lumayan hiburan. Iya. Ada-ada aja. Orang belajar botak aku belajar. Sena udelnya ngirim-ngirim video. Kadang-kadang ada kirim-kirim video itu. Astaga Tuhanku Yesusku. Aduh, sakit kepala juga aku menghadapi si John ini ya. Udah 8 G, aku mau istirahat bentar ya. Setengah jam lagi. HP ku panas sekali. Siap, Paman. Lanjut. Oke. Bagaimana kalau diangkat oleh aku Bunda Maria juga? Itulah Paman. Iya, dikit lagi John, kita lanjut, oke? Paman PT Perpuluhan. HP ku panas sekali. Sudah berapa jam ini aku live ini? 3 jam. Betul. Kita off dulu ya. Salve semuanya, nanti jam 10 baru lanjut lagi. Oke, Paman. Paman Jevo. Tuh.